Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Amangkurat Agung. Cerita kelanjutan dari video sebelumnya. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah melampiaskan kemarahannya, Tuan Wedana masih merasa belum puas, seperti kerasukan setan. Ia menyeret istrinya dengan kasar ke kamar mandi, kemudian menelanjangi dan memperkosanya berulang kali. Benar-benar biadab. Kali ini Sekar Arum melawan. Ia tidak rela diperlakukan seperti binatang. Namun justru karena berontak dan melawan itulah suaminya lebih bergairah. Selama ini ia hanya menikmati songgok daging mentah yang tak pernah bereaksi apa-apa. Namun, Sekar Arum sekarang menggelincah, bergetar dan meronta-ronta. Perasaan nikmat luar biasa telah memuaskan nafsu birahinya. Hingga menjelang pagi, barulah Tuan Wedana selesai melampiaskan nafsunya. Sekar Arum tergeletak tidak berdaya meringkuk kelelahan. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Pangkal pahanya mengeluarkan darah, nyeri dan ngilu. Sesaat kemudian ia tak sadarkan diri. Setelah Tuan Wedana pulang ke rumah istri mudanya, barulah Biwali Jinem berani keluar dari persembunyiannya. Setengah berlari ia menuju ke kamar mandi. Alangkah kagetnya melihat majikan perempuannya mengalami penyiksaan sedemikian keji. Ia pun segera menolong dengan memeluk majikan perempuannya. Diangkat dan dibawanya ke kamar, lalu dengan hati-hati diletakkan di atas pembaringan. Kemudian ia bergegas keluar kamar mandi, mengambil ember dan air hangat serta handuk bersih, lalu mulai membersihkan darah dan keringat yang mengalir di tubuh majikan yang masih pingsan itu. Cukup lama Biwali Jinem memandangi wajah majikan perempuannya. Berkali-kali ia menghela nafas berat. Betapa malang nasib Sekar Arum. Sejak lahir sudah ditinggal mati ibunya. Ketika kanak-kanak mendapat perlakuan buruk orang-orang yang menganggapnya sebagai anak setan karena lahir bersama seekor ular berbisa berwarna belang putih kuning hitam. Ia pun harus mengungsi meninggalkan tanah lahirnya di Pengandaran daerah Pasundan, kemudian mengembara sampai di Jawa. Baru saja memperoleh anugerah hidup berkecukupan, terpaksa harus menikah dengan orang-orang yang tak pernah dicintainya. Perkawinan pertama selesai karena suaminya mati secara misterius. Ketika kawin untuk yang kedua kalinya, justru memperoleh perlakuan yang kejam dari suaminya. Oh Sekar Arum, sungguh kasihan nasibmu nak, bisikan Biwali Jinem sambil mengelus-ngelus lembut rambut majikan perempuannya. Tak kuat menahan rasa sedih, pembantu yang setia ini pun menangis pilu meratapi nasib majikannya. Tiba-tiba Sekar Arum merintih merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Ia siuman. Ia kaget melihat Biwali Jinem menangis di dekatnya. Ia sadar pembantunya yang setia ini telah menolongnya. "Bibi, kamu menangisi aku," katanya terharu. "Oh, syukurlah Dok Putri telah sadar," seru Biwali Jinem sambil mengusap pipinya yang masih basah oleh air mata. Ia mencoba tersenyum. "Jangan bersedih, Bi. Aku tidak apa-apa. Doro Putri harus banyak istirahat, Doro. Nanti Bibi buatkan ramuan parem untuk mengobati luka-luka dan jamu untuk kesembuhan Dok Roro Putri." "Terima kasih. Di mana Tuan Wedana sekarang?" "Sudah pulang ke rumah Doro Mintangsi, Dok." "Bibi." "Nggih, Doro Putri, tolong bawakan cermin untukku, Bi." "Cermin untuk apa, Dok?" "Aku ada perlu, bawakan saja kemari." "Baik, akan Bibi ambilkan." Setelah menerima cermin, Sekar Arum pun berkaca. Namun aneh, lazimnya orang berkaca itu tentu memandang bayangan dirinya sendiri di cermin. Tetapi Sekar Arum justru berkaca sambil memejamkan matanya. seperti sedang berkonsentrasi mengadakan kontak dengan sesuatu yang tak kasat mata.
Biwali Jinem sendiri heran, tetapi tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, Sekar Arum melihat di cermin sebuah wujud gaib saudara kembarnya berupa ular berbisa berwarna belang putih kuning hitam. Ia komat kamit seperti sedang melakukan percakapan dalam bahasa rahasia. Beberapa saat kemudian, ia membuka matanya dan melihat di cermin yang ada hanya bayangan wajahnya sendiri. Sekar Arum menghela nafas lega. Bi, mulai besok kita akan hidup tenang tanpa gangguan lagi. Sebenarnya dalam hati Biwali Jinem heran, mengapa majikan perempuan ini berkata demikian. Namun ia senang bila Sekar Arum cepat sembuh. Syukurlah Nduk Putri, Bibi ingin melihat Ndoro Putri bahagia. Peluk aku, Bi, peluk aku. Biwali Jinem memeluk lembut majikannya sambil mendendangkan tembang bubui bulan. Tangannya membelai penuh kasih sayang seperti terhadap anaknya sendiri. Sekar Arum pun merasa nyaman, aman, damai, tenang, dan memperoleh perlindungan dari orang terdekat yang menyayanginya. Tanpa sadar akhirnya ia terlelap dalam dekapan Biwali Jinem. Pagi itu Tuan Wedana pulang ke rumah istri mudanya. Mintrasi menyambut kedatangan suaminya dengan senyum manis. Ia memperlakukan Tuan Wedana sedemikian rupa sehingga terkesan berusaha keras membahagiakan suaminya. Mereka langsung masuk kamar. Mintarsi membuka sepatu kaos kaki dan pakaian suaminya yang sudah kotor, memberi sentuhan pijatan ringan pada titik tertentu di bagian tubuh, sehingga mengendurkan otot yang kaku dan menghilangkan ketegangan saraf. Setelah suaminya merasa nyaman, Mintarsi kemudian menyeka tubuh suaminya dengan handuk yang diperas dari rendaman air hangat. Setelah bersih, ia mengambil pakaian dari lemari dan membantu mengenakan ke tubuh suaminya. Begitu telaten dan penuh perhatian perempuan ini. Pantas Tuan Wedana seperti terhipnotis dan merasa dihargai serta dimanja oleh istri mudanya ini. Berbeda sekali perlakuan yang diterima jika berada di rumah Sekar Arum. Inilah sebabnya Tuan Wedana lebih sering tinggal di rumah istri mudanya dibandingkan tinggal di rumah istri tuanya, karena ia merasa nyaman dan bahagia. Apalagi sekarang ia telah memiliki anak laki-laki yang kelak menjadi penerus cita-cita dan ambisinya. Namun Tuan Wedana terkadang heran sendiri atas perasaannya. Mengapa ia tidak bisa menceraikan Sekar Arum? Sekar Arum tidak lebih hanya seorang janda ketika dinikahinya. Sementara itu Mintarsi masih gadis perawan asli dari Banyumas yang berhasil menggodanya. Biarpun ia tidak memperoleh balasan cinta dari Sekar Arum, meskipun ia tidak dapat kepuasan timbal balik dari setiap permainan cinta bersama Sekar Arum, tetapi ia masih menyimpan rasa cinta yang aneh. Malam harinya ketika Tuan Wedana sedang bercinta dengan Mintarsi di kamar, tiba-tiba sebuah suara mengejutkan mengganggu konsentrasi mereka. Dengan perasaan heran, mereka menghentikan permainan asmaranya. Kamu dengar suara aneh? Seperti suara desian tajam dan bau amis sekali. Mintarsi mengangguk, bulu tubuhnya merinding serama. Apakah Tuan Wedana tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena tiba-tiba tubuhnya merinding takut. Dari bilik selimut mereka seperti ada sesuatu yang merayap, merambat dari sela-sela kaki, naik ke perut dan berhenti di situ. Sesuatu itu terasa dingin, menggelikan, bercampur menjijikan. Oh, Tuan Wedana terpekik kaget ketika seekor ulang belang putih kuning hitam keluar dari bilik selimut. Namun yang membuat jantungnya berdegup ketakutan adalah sorotan mata ular kecil itu, seperti mengancam. Lidahnya yang bercabang menjulur-julur keluar masuk dan ekornya naik bergetar keperti menimbulkan suara isyarat tanda bahaya bagi calon korbannya. Belum sempat ia bereaksi, ular yang muncul secara misterius itu langsung menyambar ganas dan menggigit urat lehernya. Selep, mata Tuan Wedana terbelalak kesakitan. Sebelum istri mudanya berteriak, ular itu sudah keburu menyelusup cepat di bawah selimut lagi. Kemudian secara mengejutkan binatang itu masuk ke lubang kewanitaan Mintarsi.
Ular itu liar dan ganas, masuk terlalu jauh hingga mencapai perut. Betapa menderitanya istri muda Tuan Wedana itu. Tubuhnya menggelincing kesakitan, berteriak nyaring minta tolong dan jatuh berguling-guling di lantai sambil meraung-raung seperti orang gila. Cukup lama istri muda Tuan Wedana mengalami siksa perut itu sebelum akhirnya ular itu yang masih berada di dalam perutnya menggigit jantungnya. Ular belang putih hitam kuning itu kemudian keluar dari mulut Minarsi, melata sambil mendesis-desis ganas. Kini turun dari ranjang lalu mendekat ke arah box ayunan tempat bayi Minarsih tidur. Tanpa diduga ular ganas itu melenting seperti terbang dan hinggap di kepala bayi anak Tuan Wedana dan Minarsi. Anak bayi itu sempat menangis keras karena ketakutan, namun hanya sebentar. Kemudian terdiam untuk selamanya. Ular berang itu mendesis 3 kali lalu mematuk ubun-ubun dan mencucuk, menyedot otak si bayi. Sungguh pemandangan yang sangat menyeramkan. Dalam sekejap 3 nyawa melayang. Esok harinya Tuan Wedana, istri mudanya dan anak bayinya ditemukan tewas. Anehnya seluruh tubuh mereka pucat membiru disertai tanda bekas gigitan ular berbisa. Masyarakat menjadi gempar. Tidak ada saksi dan bukti, yang ada hanyalah sebuah teka-teki misterius berbau magic. Setelah kematian suami dan madunya itu, Sekar Arum menjadi janda kaya raya yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan Tuan Wedana. Hidup bergeliang, kekayaan, ketenaran, kecantikannya membuat namanya tersohor hingga seantero wilayah Banyumas dan Mataram. Untuk menghilangkan kesepiannya, Sekar Arum menerima lamaran seorang pengusaha kaya raya dari daerah Banyumas. Pengusaha ini adalah suaminya yang ketiga. Namun kebahagiaan hanya diragukan sebentar karena tiba-tiba suaminya itu mati mendadak secara misterius. Baru genap 1 tahun dari kematian suaminya yang ketiga ini, Sekar Arum lalu kawin lagi dengan seorang perjaka. Suami yang keempat ini juga masih muda, punya postur tubuh atletis, gagah dan tampan. Namun nasibnya ternyata sama malangnya dengan suami-suami sebelumnya. Demikian terus berlangsung hingga beberapa tahun kemudian jika dihitung korbannya. Dari mulai korban suami pertama, Baba Ongtem yang sudah tua, hingga suami terakhir, seorang anak muda yang berumur 20 tahun. Maka jumlahnya telah mencapai 17 orang. Semua korban mati setelah menikahi dengan Sekar Arum. Ada yang bisa melewati waktu 1 tahun, tetapi rata-rata hanya kuat bertahan selama 3-6 bulan. Setelah itu kondisi para suami Sekar Arum menjadi layu, seolah seluruh energinya tersedot oleh sesuatu yang tidak tampak. Mati layu mengenaskan, perlahan tetapi pasti. Berita kematian yang berulang-ulang atas semua laki-laki menjadi suaminya itu akhirnya membuat takut laki-laki. Apabila ada laki-laki yang diancar Sekar Arum untuk menjadi suaminya, mereka berburu pindah meninggalkan tempat tinggalnya karena takut dirayu hingga tak berdaya menolaknya. Namun Sekar Arum berubah menjadi monster penggoda laki-laki, sekaligus sebagai perempuan yang selalu mencari tumbal. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian kata. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.